Biasanya kita ingin selalu kuat, tangguh, dan tidak terlihat lemah. Tapi tahukah saudara, haleluya. Selamat pagi sahabat-sahabat pagi bersama Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah rahasia rohani yang mengubah cara memandang kelemahan. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tema kita pagi hari ini, kekuatan di tengah kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita ingin selalu kuat, tangguh, dan tidak terlihat lemah. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan justru berkata bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis ayat ini setelah ia menceritakan tentang duri dalam daging yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya. Ia sudah berdoa berkali-kali agar Tuhan mengambilnya. Tetapi jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah atau kelemahan kita. Tapi Tuhan menjanjikan kasih karunia yang cukup untuk menanggungnya. Kasih karunia yang cukup berarti kekuatan yang selalu tersedia di saat kita membutuhkannya, meski tidak lebih dulu datang dari yang kita kira. Kelemahan kita bukan penghalang, justru menjadi panggung untuk kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita selalu kuat dengan kekuatan sendiri, kita akan berpikir semua itu karena kemampuan kita. Tapi ketika kita lemah dan tetap bertahan, orang akan melihat itu karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkanlah sebuah vas bunga yang retak. Saat sebuah lilin diletakkan di dalamnya, cahaya akan keluar melalui retakan-retakan itu. Begitulah kita. Retakan hidup kita adalah kesempatan bagi terang Kristus bersinar keluar. Hari ini jangan putus asa karena kelemahan. Akui kelemahan itu di hadapan Tuhan. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk menyerahkan kepada Tuhan. Andalkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Minta kekuatan, minta hikmat, dan minta penghiburan dari Tuhan. Gunakan kelemahan itu untuk memberkati orang lain. Kesaksian dari pergumulan kita bisa menguatkan orang yang sedang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap kuat karena Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Ajar kami melihat kelemahan bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk merasakan kuasa Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan cukup hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan mereka semua para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah mereka bekerja, mereka hidup hanya untuk Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar, semua sahabat pagi bersama Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mata pencarian mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jika saudara diberkati
lewat renungan pagi hari ini. Bagikan juga kepada orang lain, kepada saudara, agar mereka diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.